Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru semua. Kita akan melanjutkan guru belajar kita. Kali ini sudah memasuki konsep asesmen diagnosis berkala. Jadi silahkan saja Bapak Ibu guru langsung login di gurubelajar.simpkb.id. Kuis konsep asesmen diagnosis berkala tahap 1, topiknya 4. Jadi ini nanti yang sudah selesai ini akan tercentang dari awal. Program asesmen program tahap 1, konsep pembelajaran jarak jauh, kurikulum, dan seterusnya. Jadi kita tinggal klik saja. Kita memasuki yang kuis. Kuis konsep asesmen diagnosis berkala tahap 1, topiknya 4. Kita sudah 61%, hampir selesai. Oke Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Start quiz. Berikut ini yang bukan merupakan 3 kategori asesmen dalam pembelajaran ialah asesmen untuk proses belajar, asesmen terhadap proses belajar, asesmen dalam proses belajar, asesmen sebagai proses belajar. Asesmen dalam proses belajar. Next. Miskonsepsi asesmen pembelajaran yang sering terjadi adalah asesmen dilakukan di akhir materi pembelajaran berupa tes tertulis. Asesmen dilakukan untuk mengukur pemahaman terhadap proses belajar. Asesmen dilakukan untuk memberikan umpan balik dan tinjauan tindak lanjut hasil belajar. Asesmen dilakukan dengan melibatkan siswa dalam pelaksanaannya. Asesmen dilakukan di akhir materi pembelajaran berupa tes tulis. Next. Tujuan dari asesmen terhadap proses belajar ialah mengumpulkan informasi untuk umpan balik dan tindak lanjut proses belajar, menilai hasil belajar siswa, memonitoring dan refleksi proses belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, menilai. Selama proses pembelajaran, guru Rahmi selalu memberikan umpan balik untuk mengumpulkan informasi sejauh mana pemahaman siswa menguasai materi yang disampaikan. Dalam hal ini, guru Rahmi telah menerapkan salah satu dari kategori asesmen untuk proses belajar terhadap proses belajar dan proses belajar sebagai proses belajar. Untuk proses belajar. Berikut ini merupakan tujuan merancang asesmen diagnosis berkala, yaitu menilai hasil belajar siswa, melibatkan orang tua dalam proses belajar anak, memfasilitasi sarana dan fasilitas mendukung pembelajaran, memetakan kemampuan belajar siswa. Next. Menurut Anda, kapan waktu yang tepat untuk melakukan asesmen diagnosis berkala? Di awal, saat hendak mulai topik materi pembelajaran, di akhir, saat hendak mengakhiri topik pembelajaran, saat melaksanakan pembelajaran dilaksanakan secara rutin awal akhir proses pembelajaran. Secara rutin. Next. Asesmen diagnosis berkala termasuk ke dalam asesmen sumatif formatif terhadap proses diagnostik formatif. Next. Berikut ini merupakan keterkaitan antara asesmen diagnosis berkala dengan asesmen formatif, kecuali orientasi pada proses belajar siswa dilakukan secara berkala saat belajar berlangsung, mengukur hasil belajar tidak memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Mengukur hasil belajar. Next. Asesmen diagnosis berkala dilakukan melalui 3 tahapan, mencakup persiapan pelaksanaan dan tindak lanjut apa yang dilakukan dalam tahap persiapan, menyusun 10 soal sederhana, memberikan asesmen secara tatap muka dan belajar di rumah, mengolah hasil asesmen, melakukan asesmen diagnostik 10. Next. Apa harapan Anda saat melakukan 3 tahapan asesmen diagnosis berkala?
menyesuaikan pelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa, mengukur pencapaian hasil belajar siswa, mengembangkan potensi dan minat siswa, melibatkan orang tua dalam asesmen. Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata kemampuan siswa. Finish Bapak Ibu, jadi sudah akhir dari soal. Kita lihat. Ya, nilai kita 100 lagi Bapak Ibu guru. Silakan Bapak Ibu guru untuk menonton atau melihat dari video ini sebelumnya atau setelahnya. Jadi saya akan terus membuatnya sampai nanti akhir. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan komen ya Bapak Ibu guru agar semangat dalam membuat konten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.